Selamat datang di channel Mastang Semesta. Untuk Anda yang belum subscribe, dibantu untuk subscribe demi untuk perkembangan dan kemajuan channel ini. Untuk video kali ini saya akan memberikan tips untuk program kehamilan anak perempuan ya. 5 tahun yang lalu yang saya lakukan adalah program anak perempuan. Setelah saya melakukan program anak perempuan, program yang saya lakukan adalah berhasil. Maka dari itu teman-teman, saya akan memberikan tips ini, cara berikhtiar untuk ibu-ibu yang melakukan program kehamilan untuk jenis kelamin perempuannya. Ikuti terus video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan berikhtiar ini, ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendambakan seorang putri bisa Allah kabulkan. Jangan kemana-mana, tetap di Mastang Semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel Mastang Semesta. Channel Mastang Semesta merupakan sebuah channel yang mempersembahkan tips-tips untuk Anda yang mencakup tips-tips kesehatan dan kecantikan, tips-tips metode penyembuhan tanpa obat, dan motivasi untuk Anda untuk mengembangkan diri. Teman-teman sekalian, kembali ke topik semula bahwa bagaimana cara berikhtiar untuk mendapatkan seorang putri ya. Ilmu ini saya dapatkan dari tetangga saya yang seorang dosen ya. Ia menyarankan melakukan metode seperti metode yang ia juga lakukan begitu. Alhasil saya mencoba untuk menerapkannya begitu ya. Teman-teman sekalian, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana pengenalan masa subur sang istri ya. Untuk metode yang saya lakukan adalah pengenalan masa subur sang istri adalah hari ke-14 setelah haid ya. Hari ke-14, maklum tempo hari itu rata-rata menstruasinya itu sekitar 28 hari ya. Saya pernah browsing-browsing sebuah situs yang mengatakan rata-rata pertengahan ya. Jadi saya ambil 14 ya. Untuk program ini sebenarnya karena ini sudah matang ya yang kita rencanakan, jadi harus juga melakukan doa-doa sebelum melakukan HB ya. Pertama bagi kita kaum muslimin ini harus kita dulu berwudu, mensucikan diri dulu ya untuk melakukan program ini. Kita berharap bahwa apa yang kita lakukan inilah sebuah usaha yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berharap mendapatkan anak yang salehah. Saya perkirakan pada hari ke-14 itu, jadi apa yang kita lakukan ya, hari 13, 14, dan 15 ya. Jadi ambil sebelum dan sesudahnya masa subur ya. Jadi sebelumnya ada 13, 14, 15. Jadi kita nanti biasa antisipasi hari-hari satu hari sebelum dan sesudahnya masa subur. Alhasil seminggu kemudian ada reaksi begitu ya. Maklum kakaknya kemarin ngidam 9 bulan ya. Untuk teman-teman sekalian yang lagi ngidam, video berikutnya saya akan memberikan sebuah tips bagaimana mengatasi ngidam begitu ya. Setelah 1 minggu setelah melakukan HB ya, reaksinya sedangkan sudah ada begitu ya. Istri sudah mulai mual-mual, sudah mulai loyo dan lain sebagainya, sama seperti kakaknya ya. Ngidam rasa ngidam ya. Saya berusaha untuk mencari itu alat tes kehamilan itu dan hasilnya positif. Dari metode ini kita mulai bergerak ya untuk melakukan tips yang diberikan tetangga itu yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan anak perempuan pada saat malam akan tidur usahakan untuk miring ke kiri ya, harus miring ke kiri. Terus mungkin peran serta suami ini sangat dibutuhkan di sini begitu, karena ini istri harus dijaga untuk selalu miring ke kiri. Dan kalau memang Allah menghendaki ternyata istri saya kemarin nyaman untuk miring ke kiri ya. Saya merasakan bahwa aku sebenarnya lebih nyaman untuk miring ke kiri daripada miring ke kanan begitu ya. Dan alhasil pada bulan-bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga sudah muncullah tanda-tanda bahwa istri saya lagi ngidam ya. Pada saat berlalu, karena ini kan program untuk dilakukan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga gitu. Kita harus aktif di situ ya. Prosesnya di situ. 1 bulan pertama, triwulan pertama. Selanjutnya setelah berjalan bulan ke-4, bulan ke-5, dan bulan ke-6, tetangga-tangga sudah mulai berbisik ya, anakmu perempuan begitu ya. Apa sih tanda-tandanya begitu, sehingga
tetangga-tetangga berbisik bahwa ini kayaknya kamu punya anak perempuan begitu. Apa sih tanda-tandanya? Ternyata tanda-tandanya sudah ada gitu ya. Tanda-tanda seseorang perempuan yang hamil anak perempuan itu adalah mukanya kusem, tidak bercahaya gitu, cenderung loyo ya, itu ya, kurang semangat kayak seperti itu, banyak-banyak muram begitu ya. Ini yang mengatakan bahwa itu tanda-tanda bahwa pada saat kita hamil anak perempuan, mengandung anak perempuan maksudnya ya. Sebaliknya kalau misalnya seseorang perempuan itu yang energik, semangat ya, bercahaya, itu tanda-tanda biasa untuk anak laki-laki ya. Pada proses-proses kehamilan itu suatu saat ada yang lucu ya. Karena kita sudah yakin, ada keyakinan yang besar di dalam hati bahwa anak istri saya mengandung anak perempuan. Suatu saat saya lagi membersihkan rumah begitu. Pada saat kita bongkar-bongkar, saya mendapatkan sesuatu pakaian yang masih baru ya, dari kakaknya kan laki-laki. Saya bilang sama istri, mak, simpankan untuk adiknya ya. Langsung dia bilang, anak kita kan perempuan pak. Oh iya, kita punya anak perempuan ya, jadi kalap aja di situ, ini kan baju laki-laki begitu ya. Jadi kita sebuah ikhtiar begitu, mulai dari ikhtiar untuk tidak selalu mengingat yang laki-laki gitu, selalu berfokus bahwa anak kita perempuan. Alhasil setiap orang yang lewat atau tetangga-tetangga selalu memprediksi bahwa anak saya adalah perempuan gitu ya, sehingga ia lahir tanpa pernah saya melakukan sebuah USG gitu ya, skincare gitu enggak. Dan alhasil setelah melahirkan, alhamdulillahirrahmanirrahim wa nikmatillah wa syukrillah, yang lahir adalah seorang perempuan. Teman-teman sekalian, ada perlu juga saya ingin berbagi tips ya. Tips ini saya bagikan karena masa kehamilan antara sang kakak ini sekitar 12 tahun ya. Setelah akan lahir ini adiknya sekitar 12 tahun jedanya ya. Membuat banyak orang mengatakan bahwa akan sulit untuk melahirkan karena prosesnya lama begitu. Bahkan saya tanya mamanya, bagaimana rasanya melahirkan waktu dulu? Ya, kata mengatakan saya sudah lupa begitu. Sampai 12 tahun itu baru ini kelahiran anak yang kedua ya. Insya Allah video selanjutnya atau video berikutnya ya, saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk mudah melahirkan ya, atau mudah bersalin ya. Dengan penuh rasa syukur terlahir anak perempuan yang saya beri nama Dipa Rafani Salsabila. Saya berharap ini hanya sebagian kecil metode-metode yang ada di sekitar kita. Untuk teman-teman yang lagi menonton mungkin punya metode-metode tersendiri ya, silakan komentar di kolom komentar ya. Mudah-mudahan orang-orang yang menonton video ini, masukan Anda atau misalnya tips-tips Anda bisa bermanfaat untuk mereka-mereka. Karena hanya satu saja ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman sekalian yang punya program hamil untuk anak perempuan dapat melakukan berbagai metode ya, termasuk metode ini, metode A, metode B, metode C ya, ABCD misalnya seperti itu. Dan itu sebuah usaha ya. Kita berharap bahwa ini sebuah usaha hasil akhir Tuhan semesta alam yang menjadi penentu. Saya berharap doanya teman-teman sekalian agar anak gadis saya ini adalah anak yang salehah. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk Anda yang belum subscribe, dibantu subscribe demi untuk perkembangan dan kemajuan channel ini. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dan untuk keluarga saya. Saya tunggu komentar-komentar teman-teman sekalian yang punya tips agar bisa berbagi dengan teman-teman yang lagi menonton video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.